Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 yang beranggotakan Husnul Khotimah, Ulfa Miyasaro, Siti Maisaro, dan Sari Rahmadewi. Di sini kami akan menjelaskan tentang hukum waris menurut Islam. A. Pengertian waris. Dalam KBBI, kata waris berarti orang yang berhak menerima harta pusaka dari orang yang telah meninggal. Menurut bahasa Arab, kata waris berasal dari kata yang berarti pindahnya harta si fulan atau mempusakai harta si fulan. Menurut istilah umum, waris adalah perpindahan hak kebendaan dari orang yang meninggal dunia kepada ahli waris yang masih hidup. Menurut hukum Islam, waris adalah hukum yang mengatur tentang peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan seseorang yang meninggal, serta akibatnya bagi para ahli warisnya, dan juga berbagai aturan tentang perpindahan hak milik yang dimaksud adalah berupa harta seseorang yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya. Menurut terminologi hukum, kewarisan dapat diartikan sebagai hukum yang mengatur tentang pembagian harta warisan yang ditinggalkan hak ahli waris, mengetahui bagian-bagian yang diterima dari peninggalan untuk setiap ahli waris yang berhak menerimanya. Menurut KHI, hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta, peninggalan atau tirkah pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya. Pasal 171 huruf A KHI. Pengertian waris secara garis besar. Definisi warisan yaitu perpindahan berbagai hak dan kewajiban tentang kekayaan seseorang yang meninggal dunia kepada orang lain yang masih hidup dengan memenuhi syarat dan rukun dalam mewarisi. Adapun beberapa istilah tentang waris. 1. Waris adalah orang yang termasuk ahli waris yang berhak menerima warisan. 2. Muwarits. Muwarits ialah orang yang meninggal dunia yang harta benda peninggalan menjadi harta waris. 3. Al-irts ialah harta warisan yang siap dibagi kepada ahli waris sesudah diambil untuk keperluan pemeliharaan jenazah atau takziz al-jenazah, pelunasan hutang, serta pelaksanaan wasiat. 4. Warotsah ialah harta warisan yang telah diterima oleh ahli waris. 5. Tirkah ialah semua harta peninggalan orang yang meninggal dunia sebelum diambil untuk kepentingan pemeliharaan jenazah, pelunasan hutang, dan pelaksanaan wasiat yang dilakukan oleh orang yang meninggal ketika masih hidup. B. Sumber hukum kewarisan Islam. Dalam Al-Quran, adapun ayat-ayat yang berkaitan dengan masalah kewarisan adalah sebagai berikut. Al-Quran Surat An-Nisa ayat 7 menyatakan bahwa ahli waris laki-laki dan perempuan masing-masing berhak menerima warisan sesuai dengan bagian yang ditentukan. Ayat yang menerangkan secara rinci ketentuan bagi ahli waris atau furud al-muqaddarah terdapat pada surat An-Nisa ayat 11 dan 12 dan terdapat juga pada Quran surat An-Nisa ayat 176. Dalam hadis, Al-Quran telah membicarakan tentang kewarisan secara jelas, namun ada beberapa bagian yang memerlukan ketentuan lebih rinci. Hadis Rasulullah adalah penguat bagi ketetapan Allah atau Al-Quran. Dalam arti, Rasulullah diberi hak interpretasi berupa hak untuk menjelaskan, baik berupa perkataan atau qaul, perbuatan atau fi'il, maupun dengan cara lain atau takrir. Hadis Nabi Muhammad yang secara langsung mengatur tentang kewarisan. Hal ini dijelaskan hadis Nabi dari Abdullah ibnu Abbas yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan hadis Al-Bukhari 4 tahun 1319 Hijriah. C. Rukun dan syarat kewarisan. Rukun A. Muwaris atau orang yang memberi warisan, yakni yang meninggal di mana orang lain berhak mewarisi daripadanya akan apa saja yang ditinggalkan sesudah matinya. B. Waris atau penerima warisan, yakni orang yang berhak mewarisi dengan sebab yang telah dijelaskan seperti kekerabatan, pernasaban, perkawinan, dan sebagainya. C. Ma'urus atau benda yang diwariskan,
yaitu sesuatu yang ditinggalkan yang meninggal, seperti harta, kebun, dan sebagainya. Syaratnya yaitu A. Meninggalnya pewaris. Meninggalnya pewaris ialah bahwa seseorang telah meninggal dan diketahui oleh ahli warisnya atau sebagian dari mereka yang ditetapkan hakim terhadap seseorang yang tidak diketahui lagi keberadaannya. Kematian pewaris menurut doktrin fikih dapat dibedakan kepada 3 macam, yaitu 1. Mati hakiki, artinya tanpa melalui pembuktian dapat diketahui dan dinyatakan bahwa seseorang telah meninggal dunia. 2. Mati hukumnya adalah seseorang yang secara yuridis melalui keputusan hakim dinyatakan telah meninggal dunia. 3. Mati takdiri, yaitu anggapan bahwa seseorang telah meninggal dunia. B. Masih hidupnya para ahli waris. Para ahli waris, baik hidup yang hakiki atau yang takdiri, adapun hidup hakiki yaitu ahli waris yang telah dilahirkan, dan hidup takdiri yaitu ahli waris yang masih berada di dalam kandungan ibu. C. Al-ma'uruts adalah segala sesuatu harta benda yang menjadi warisan. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan D. Ahli waris dan bagian masing-masing ahli waris. 1. Macam-macam ahli waris. Ahli waris laki-laki meliputi 1. Anak laki-laki, 2. Anak laki-laki dari anak laki-laki terus ke bawah, 3. Bapak, 4. Kakek, 5. Saudara laki-laki kandung, 6. Saudara laki-laki sebapak, 7. Saudara laki-laki seibu, 8. Anak laki-laki saudara laki-laki kandung, 9. Anak laki-laki saudara laki-laki sebapak, 10. Saudara bapak kandung, 11. Saudara bapak sebapak, 12. Anak laki-laki saudara bapak kandung, 13. Anak laki-laki saudara bapak sebapak, 14. Suami, 15. Budak laki-laki yang dimerdekakan. Ahli waris perempuan meliputi 1. Anak perempuan, 2. Ibu, 3. Anak perempuan dari anak perempuan, 4. Nenek dari ibu terus ke atas, 5. Nenek dari bapak terus ke atas, 6. Saudara perempuan kandung, 7. Saudara perempuan sebapak, 8. Saudara perempuan seibu, 9. Istri, 10. Budak perempuan yang dimerdekakan. Ada 5 ahli waris yang tidak pernah gugur mendapatkan hak waris. 1. Suami, 2. Istri, 3. Ibu, 4. Ayah, 5. Anak yang langsung dari pewaris. Ahli waris atau disebut juga dengan waris dalam istilah fikih ialah orang yang berhak atas harta warisan yang ditinggalkan oleh pewaris. Ahli waris dapat dikelompokkan kepada 3 kelompok. A. Ahli waris ashab al-furud, B. Ahli waris as-sobah, C. Ahli waris zawu al-arham. 1. Ahli waris ashab al-furud. Zul furud atau zawil furud juga disebut dengan ashab al-furud, artinya ahli waris yang mendapatkan bagian tertentu sesuai dengan yang ditentukan Al-Quran dan As-Sunnah atau hadis Nabi SAW. Bagian-bagian tertentu atau al-furud muqaddoroh itu ada 6 macam, yaitu 1/2, 1/4, 1/8, 2/3, 1/3, dan 1/6. 1. Anak perempuan mendapat 1/2 jika sendirian dan tidak bersama anak laki-laki, 2/3 jika 2 orang atau lebih dan tidak bersama dengan anak laki-laki. 2. Cucu perempuan mendapat 1/2 jika sendirian dan tidak bersama cucu laki-laki dan tidak terhijab atau terhalang. 2/3 jika 2 orang atau lebih dan tidak bersama cucu laki-laki. 1/6 jika bersama seorang anak perempuan. 3. Ibu mendapat 1/6 jika ada anak atau cucu atau 2 orang bersaudara atau lebih. 1/3 jika tidak meninggalkan anak atau cucu atau 2 orang saudara atau lebih. 4. Ayah mendapat 1/6 jika ada anak laki-laki atau cucu laki-laki. 1/6 ditambah sisa
jika tidak ada anak laki-laki dan cucu laki-laki. Kelima, suami atau duda mendapat 1/2 jika tidak meninggalkan anak atau cucu, 1/4 jika ada anak atau cucu. Keenam, istri atau janda mendapat 1/4 jika tidak ada anak atau cucu, 1/8 jika ada anak atau cucu. Kedelapan, saudara perempuan seayah mendapat 1/2 jika sendiri dan tidak ada saudara laki-laki maupun saudara perempuan seayah, 2/3 jika lebih dari seorang dan tidak bersama saudara laki-laki atau saudara perempuan seayah, 1/6 jika bersama dengan saudara perempuan kandung. Kedelapan, saudara perempuan seibu mendapat 1/6 jika hanya sendirian saja, 1/3 jika dari seorang laki-laki maupun perempuan atau mereka berhimpun laki-laki dengan perempuan. Kesembilan, saudara perempuan kandung mendapat 1/2 jika sendirian dan tidak ada saudara laki-laki, 2/3 jika lebih dari seorang dan tidak bersama saudara laki-laki. Kesepuluh, saudara laki-laki seibu mendapat 1/6 bila dia adalah seorang, 1/3 untuk 2 orang atau lebih. Ke-11, kakek mendapat 1/6 bila bersamanya ada anak atau cucu, mendapat sisa harta bila tidak ada anak atau cucu laki-laki, 1/6, kemudian sisa harta bila bersamanya ada anak atau cucu perempuan. 12, nenek mendapat 1/6 selama tidak terhijab atau terhalang oleh ahli waris yang lain. 2. Ahli waris as-sobah. Ahli waris as-sobah adalah ahli waris yang berhak namun tidak dijelaskan bagiannya dalam Al-Quran dan hadis Nabi. Dia menerima hak dalam urutan kedua. Dia mengambil seluruh harta bila tidak ada bersamanya ahli waris zawu al-furuj dan mengambil sisa harta setelah diberikan lebih dahulu kepada ahli waris zawu al-furuj yang ada bersamanya. Apabila harta warisan itu masih bersisa, hendaknya diberikan kepada ahli waris laki-laki yang terdekat hubungan keluarganya dengan pewaris. Selanjutnya, ashabah nasabiyah itu terbagi atas 3 golongan, yaitu 1. As-soba bin nafsi, yaitu golongan laki-laki yang dipertalikan orang yang meninggal tanpa diselingi oleh perempuan. As-soba ini mempunyai 4 jihad. A. Jihad bunuwa atau anak keturunan, yaitu anak laki-laki dari orang yang meninggal dunia dari keturunannya terus ke bawah. B. Jihad ubuwa atau bapak dan leluhur, yaitu meliputi ayah dan kakek dari orang yang meninggal dan seterusnya ke atas. C. Jihad ukhuwah atau saudara dan keturunannya, meliputi saudara laki-laki sekandung, saudara laki-laki seayah, anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung, anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah, dan seterusnya ke bawah. D. Jihad ummah atau paman dan keturunannya, meliputi paman sekandung, paman seayah, anak laki-laki dari paman sekandung, dan anak laki-laki dari paman seayah. 2. As-soba bil ghairi, terbatas kepada 4 orang perempuan yang meliputi A. Anak perempuan termasuk ke dalam golongan as-soba dengan saudaranya laki-laki, B. Cucu perempuan, C. Saudara perempuan sekandung termasuk ke dalam golongan as-soba apabila dia mewarisi bersama saudara laki-laki, D. Saudara perempuan seayah apabila ia bersama saudara laki-laki seayah. Dengan demikian masing-masing mereka menjadi as-soba bersama saudara laki-lakinya dengan ketentuan bagian laki-laki 2 kali lipat dari bagian perempuan. Ketiga, as-soba ma'al ghairi, khusus untuk saudara perempuan sekandung atau perempuan seayah yang mewarisin harta bersama dengan anak-anak perempuan atau cucu perempuan dengan syarat mereka tidak bersama dengan saudara laki-laki. As-soba ini dikatakan juga dengan ahli waris perempuan yang membutuhkan ahli waris perempuan lainnya untuk menjadi ahli waris as-soba. 3.
Ahli waris zawu al-arham. Bila kerabat yang menjadi asobah adalah laki-laki, maka zawu al-arham itu adalah perempuan atau laki-laki melalui garis keturunan perempuan. Zawu al-arham dapat dikelompokkan menjadi 4 kelompok sesuai dengan garis keturunan, yaitu 1. Garis keturunan lurus ke bawah, yaitu A. Anak laki-laki atau anak perempuan dari anak perempuan dan keturunannya. B. Anak laki-laki atau anak perempuan dari cucu perempuan dan keturunannya. 2. Garis keturunan lurus ke atas, yaitu A. Ayah dari ibu dan seterusnya ke atas. B. Ayah dari ibunya dan seterusnya ke atas. C. Ayah dari ibunya ayah dan seterusnya ke atas. 3. Garis keturunan ke samping pertama, yaitu A. Anak perempuan dari saudara laki-laki kandung atau seayah dan anaknya. B. Saudara laki-laki atau perempuan dari saudara seibu dan seterusnya ke bawah. Keempat, garis keturunan ke samping kedua, yaitu A. Saudara perempuan kandung, seayah dan seibu dari ayah dan anaknya. B. Saudara laki-laki atau perempuan seibu dari ayah dan seterusnya ke bawah. C. Saudara laki-laki atau perempuan kandung seayah dan seibu dari ibu dan seterusnya ke bawah. Tabel bagian masing-masing ahli waris. Yang pertama, dengan ahli waris suami, dengan bagiannya 1/2, dengan kondisi tidak ada anak atau cucu. Yang kedua, dengan bagian 1/4, dengan kondisi ada anak atau cucu. Yang kedua A, ahli waris istri, dengan bagian 1/4 dengan kondisi ada anak atau cucu. Yang bagian kedua 1/8 ada anak atau cucu. Bagian yang ketiga dibagi rata dengan kondisi diberi dari 1/4 atau 1/8 di bagian tersebut, atau jika istri lebih dari seorang. Yang ketiga, dengan ahli waris anak laki-laki dengan bagian asabah, dengan kondisi sendiri atau bersama dawil furuj 2 kali anak perempuan, atau jika ada anak laki-laki dan anak perempuan. Yang bagian kedua dibagi rata dengan kondisi anak laki-laki lebih dari seorang. Ahli waris yang keempat yaitu anak perempuan dengan bagian 1/2 dengan kondisi anak perempuan hanya seorang. Bagian yang kedua 2/3 dengan kondisi anak perempuan lebih dari seorang atau dibagi rata. Bagian yang ketiga asabah dengan kondisi 1/2 bagian anak laki-laki, atau jika ada anak laki-laki dan anak perempuan. Ahli waris yang kelima, cucu laki-laki atau dari anak laki-laki dengan bagian 0 dengan kondisi ada anak laki-laki. Bagian yang kedua asabah dengan kondisi sendiri atau bersama dawil furuj. Bagian yang ketiga dibagi rata dengan kondisi cucu laki-laki lebih dari seorang. Ahli waris yang keenam, cucu perempuan atau anak dari anak laki-laki dengan bagian 0 dengan kondisi ada anak laki-laki, ada 2 orang atau lebih anak perempuan kecuali cucu perempuan bersama cucu laki-laki. Bagian yang kedua 1/2 dengan kondisi cucu perempuan hanya seorang. Bagian yang ketiga 2/3 dengan kondisi cucu perempuan lebih dari seorang atau dibagi rata. Bagian yang keempat 1/6 dengan kondisi cucu perempuan bersama anak perempuan. Yang kelima asabah dengan kondisi 1/2 bagian cucu laki-laki, atau jika ada cucu laki-laki dan cucu perempuan. Ahli waris yang ketujuh ayah dengan bagian 1/6 dengan kondisi ada anak laki-laki atau cucu laki-laki,
dengan bagian 1/6 atau sisa, dengan kondisi ada anak perempuan atau cucu perempuan. Bagian yang ketiga dengan kondisi ahli waris hanya ayah dan ibu. Bagian yang keempat 2/3 dan sisa, dengan kondisi setelah dikurangi hak istri atau suami, jika ada istri atau suami dan ibu. Bagian yang kelima asabah, dengan kondisi tidak ada ahli waris lainnya. Ahli waris yang kedelapan ibu, dengan bagian 1/6 ada dengan kondisi ada anak atau cucu atau 2 orang atau lebih saudara. Bagian 1/3 dengan kondisi ahli waris hanya ibu atau ayah dan ibu. Bagian yang ketiga 1/3 dari sisa, dengan kondisi setelah dikurangi hak istri atau suami, jika ada istri atau suami dan ayah. Ahli waris yang ke-9 yaitu kakek, dengan bagian 0 dengan kondisi ada ayah. Bagian 1/6 dengan kondisi ada anak laki-laki atau cucu laki-laki, dengan bagian 1/6 dan sisa, dengan kondisi ahli anak perempuan atau cucu perempuan. Bagian yang keempat sisa, tidak ada anak atau cucu tetapi ada ahli waris lainnya, dengan bagian asabah dengan kondisi tidak ada ahli waris lainnya. Ahli waris yang ke-10 yaitu nenek, dengan bagian 0 dengan kondisi ada ayah atau ibu untuk nenek dari ayah, ada ibu untuk nenek dari ibu, dengan bagian 1/6 ada maupun tidak ada ahli waris selain ayah atau ibu, dengan bagian 1/6 dibagi rata, dengan kondisi nenek lebih dari seorang. Ahli waris yang ke-11 yaitu saudara laki-laki kandung, dengan bagian 0 dengan kondisi ada ayah atau anak laki-laki atau cucu laki-laki atau dari anak laki-laki. Bagian yang kedua asabah, dengan kondisi sendiri atau bersama daul furus 2 kali bagian saudara perempuan kandung, atau jika ada saudara laki-laki dan saudara perempuan kandung. Bagian yang ketiga dibagi rata, dengan kondisi saudara laki-laki kandung lebih dari seorang. Dengan bagian sama dengan bagian saudara ibu, dengan kondisi ahli waris suami, ibu, saudara kandung, dan 2 orang atau lebih saudara kandung. Ahli waris yang ke-12 yaitu saudara perempuan kandung, dengan bagian 0 ada ayah atau anak laki-laki atau cucu laki-laki dari anak laki-laki, dengan bagian 1/2 dengan kondisi saudara perempuan kandung hanya seorang. Ahli waris yang ke-13 yaitu saudara laki-laki sebapak, dengan bagian 0 dengan kondisi ada ayah atau anak laki-laki atau cucu laki-laki dari anak laki-laki, saudara laki-laki kandung, saudara perempuan kandung bersama perempuan atau cucu perempuan, dengan bagian asabah dengan kondisi sendirian atau bersama daul furud, dengan bagian dibagi rata, saudara laki-laki dengan kondisi saudara laki-laki sebapak lebih dari seorang. Ahli waris yang ke-14 yaitu saudara perempuan sebapak, dengan bagian 0 dengan kondisi ada ayah atau anak laki-laki atau cucu laki-laki
dari anak laki-laki, saudara laki-laki kandung, saudara perempuan kandung bersama anak perempuan atau cucu perempuan, atau 2 orang saudara perempuan kandung. Dengan bagian 1/2, dengan kondisi saudara perempuan sebapak hanya seorang. Dengan bagian 2/3, dengan kondisi saudara perempuan sebapak lebih dari seorang atau dibagi rata. Bagian 1/6 dengan kondisi bersama seorang saudara perempuan kandung. Bagian asabah dengan kondisi bersama saudara laki-laki sebapak. Bagian perempuan setengah. Bagian laki-laki bersama anak perempuan atau cucu perempuan. Ahli waris yang ke-15, yaitu saudara laki-laki atau perempuan seibu. Dengan bagian 0, dengan kondisi ada ayah, anak, cucu, kakek. Dengan bagian 1/6, dengan kondisi saudara seibu hanya seorang. Dengan bagian 1/3, dengan kondisi saudara seibu lebih dari seorang atau dibagi rata. Baiklah, pembahasan selanjutnya akan saya bahas yaitu sebab-sebab mendapatkan kewarisan dan penghalang kewarisan. Yang pertama akan kita bahas yaitu sebab-sebab mendapatkan kewarisan, di mana hak untuk mewarisi harta seseorang yang telah meninggal dunia menurut Al-Quran, hadis Rasulullah, dan kompilasi hukum Islam ditemukan 3 penyebab, yaitu hubungan kekerabatan, kemudian hubungan perkawinan, dan hubungan wala. Yang pertama yaitu hubungan kekerabatan. Hubungan kekerabatan atau biasa disebut dengan hubungan nasab ditentukan oleh adanya hubungan darah. Dan adanya hubungan darah dapat diketahui pada saat adanya kelahiran. Jika seseorang anak lahir, otomatis anak tersebut memiliki hubungan kekerabatan dengan orang tuanya, ibu dan ayahnya dari anak tersebut. Kemudian yang kedua ada hubungan perkawinan. Kalau hubungan perkawinan dalam kaitannya dengan hukum kewarisan Islam, berarti hubungan perkawinan yang sah menurut hukum Islam apabila seorang suami meninggal dan meninggalkan harta warisan dan istri yang ditinggalkan tadi, maka istrinya itu termasuk ahli warisnya. Demikian pula sebaliknya, jika yang meninggal adalah seorang istri, maka seorang suami yang ditinggalkan tadi merupakan termasuk ahli warisnya. Yang ketiga hubungan wala, hubungan memerdekakan budak atau hubungan wala. Artinya, misal seseorang telah memerdekakan seorang budak dari majikannya, maka secara serta-merta antara budak yang dibebaskan dan yang membebaskan mempunyai tali persaudaraan. Dengan begitu menyebabkan mempunyai hak kewarisan antara budak dan tuannya. Oke, selanjutnya masuk ke pembahasan sebab-sebab penghalang kewarisan. Dalam ketentuan hukum Islam, sebab-sebab penghalang kewarisan ada 4, yaitu perbudakan, pembunuhan, berlainan agama, dan berlainan negara. Yang pertama yaitu perbudakan. Perbudakan merupakan seorang yang berstatus sebagai budak tidak mempunyai hak untuk mewarisi dari saudaranya sendiri, sebab segala sesuatu yang dimiliki budak secara langsung menjadi hak milik tuannya. Seperti yang telah kita jelaskan tadi sebelumnya, bahwa antara budak dan tuannya memiliki tali persaudaraan sehingga menyebabkan mempunyai hak warisan. Yang kedua yaitu ada pembunuhan. Pembunuhan terhadap pewaris oleh ahli waris menyebabkan tidak dapat mewarisi harta yang ditinggal oleh orang yang dibunuh, meskipun yang dibunuh tidak meninggalkan ahli waris lain selain yang dibunuh. Yang ketiga, berlainan agama. Keadaan berlainan agama menghalangi memperoleh harta warisan. Dalam hal ini yang dimaksud ialah antara ahli waris dalam mewaris berbeda agama. Misalnya seorang ayah dan seorang anak memiliki keyakinan yang berbeda, berlainan agama, maka seorang anak tadi tidak bisa mewarisi harta waris yang ditinggalkan oleh ayahnya. Kemudian yang keempat, berlainan negara. Berlainan negara di sini masih kita kaitkan dengan poin ketiga, yaitu berlainan agama. Mengapa? Karena berlainan negara dalam hal ini menjadi penghalang dikarenakan dilihat dari segi agama.
orang yang mewariskan dan orang yang mewarisi sebenarnya kasus kewarisan dalam segi perlainan negara ini diklasifikasikan menjadi dua, yaitu perlainan negara antara orang-orang non-muslim dan perlainan negara antar orang muslim. Next, kita masuk ke bagian F, yaitu contoh menghitung warisan. Baiklah, di sini kita ada persoalan hitung harta waris yang diterima masing-masing ahli waris jika suami sebagai waris meninggal dunia dan meninggalkan istri, ibu, 1 anak perempuan dan 1 anak laki-laki dengan meninggalkan harta sebesar 720 juta. Penyelesaian, kita analisis dulu. Tadi ada 4 ahli waris, yaitu ada istri, ibu, anak perempuan, dan anak laki-laki. 1 orang istri, kita cari ketentuannya. Istri mendapatkan ketentuan 1/8. Mengapa 1/8? Bagian karena dari tabel bagian waris tadi kita dapatkan bagian seorang istri yang memiliki anak, maka ia mendapatkan bagian atau ketentuan sebesar 1/8 atau sama dengan 3 siham kalau kita mencari sihamnya. Kemudian yang kedua, ibu mendapatkan 1/6. Mengapa ketentuan bagian dari seorang ibu mendapatkan 1/6? Alasannya karena Main memiliki anak, sehingga seorang ibu dari tabel kewarisan tadi kita mendapatkan ketentuan sebanyak 1/6 bagian. Kemudian seorang anak laki-laki. Seorang anak laki-laki merupakan asabah ma'a ghairi karena ada anak perempuan. Kemudian seorang anak perempuan juga merupakan asabah ma'a ghair karena ada anak laki-laki. Sehingga kita harus menentukan harta waris dari istri dan ibu, baru kita bisa menentukan harta waris dari anak laki-laki ataupun anak perempuan karena ia merupakan asabah. Baiklah, kita masuk ke perhitungan bagian harta waris masing-masing ahli waris. Satu orang istri tadi mendapatkan ketentuan 1/8. Cara menghitungnya kita kalikan dengan jumlah harta waris yang ditinggalkan tadi sebesar 720 juta. Jadi 1/8 kita kalikan dengan 720 juta. 1 dikalikan 720, kemudian kita bagikan dengan 8 sehingga menghasilkan 90 juta. Kemudian ibu tadi mendapatkan ketentuan 1/6. Jadi untuk menghitung harta warisan yang didapat ibu, kita kalikan antara 1/6 dikalikan dengan 720 juta harta yang ditinggalkan, sehingga didapatlah bagian ibu, yaitu 120 juta. Next, kemudian kita akan menghitung asabah. Yang termasuk asabah tadi ialah bagian anak laki-laki dan bagian anak perempuan. Untuk menghitung asabah, kita ketahui tadi harta yang ditinggalkan yaitu sebanyak 720 juta. Kemudian harta warisan yang sudah dibagikan kepada ahli waris. Harta warisan sudah dibagikan tadi ialah harta yang didapat dari istri dan ibu. Istri 90 juta dan ibu mendapat 120. 90 tambah 120 sama dengan 210 juta. Sehingga untuk menghitung asabahnya dapat kita total dengan total harta warisan kita kurangkan dengan harta warisan sudah dibagikan, sama dengan 720 juta kita kurangkan dengan 210 juta, sehingga didapatlah hasil asabahnya yaitu sebanyak 510 juta. Baiklah, bagian warisan anak laki-laki dan anak perempuan adalah asabah ma'a ghairi. Dengan ketentuan, 1 orang anak laki-laki mendapat 2 kali lebih banyak dari 1 anak perempuan. Sehingga bagian asabah, ketentuan anak laki-laki 2 dan anak perempuan 1. Sehingga sama dengan jumlah anak laki-laki kita kalikan dengan 2. Jumlah anak laki-lakinya tadi 1, kita kalikan dengan 2. Kemudian jumlah anak perempuannya tadi 1, kita kalikan dengan 1 lagi. Jadi 1 kali 1 kali 2 sama dengan 2. Kemudian kita tambahkan dengan 1 kali dengan 1, sehingga didapat 2 ditambah 1
sama dengan 3. Nah, dari perhitungan ini baru kita bisa menentukan ketentuan dari banyak bagian harta waris yang didapat anak laki-laki dan banyak harta waris yang ditentukan anak perempuan. Didapatlah ketentuan untuk anak laki-lakinya yaitu 2/3 dan ketentuan untuk anak perempuannya 1/3. Untuk menghitung warisan yang didapat anak laki-laki yaitu dengan cara ketentuan kita kalikan dengan total asabahnya. Ketentuannya tadi 2/3 dan asabahnya tadi 510. Jadi 2/3 kita kalikan dengan 510, maka didapatlah harta warisannya yang didapatnya yaitu 340 juta. Kemudian satu orang anak perempuan dapatkan harta warisan sebanyak 1/3 dikalikan dengan 510 nilai asabahnya, jadi harta warisan yang didapat anak perempuan sebanyak 170. Mengapa bagian anak laki-laki ini lebih besar 2 kali lipat dari bagian anak perempuan? Karena tadi ketentuannya yaitu anak laki-laki mendapat 2 kali lebih banyak dari anak perempuan, sehingga anak perempuannya mendapat 170 dan anak laki-lakinya mendapat 340. Jadi kesimpulannya ahli waris itu dapat bagian istri mendapat bagian 90 juta dari 1/8 bagian, kemudian ibu mendapat 120 juta dari 1/6 bagian, kemudian anak laki-laki mendapat 340 juta dari 2/3 bagian, dan anak perempuan mendapat 170 juta dari 1/3 bagian. Begitulah cara pembagian harta waris, perhitungannya. Selesai materinya. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Jika terdapat kekeliruan dan kesalahan pemahaman dan penyampaian, kami memohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.